Shalom papa mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia, MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Yuk kita semangat memuji Tuhan bersama teman-teman.
Tuhan yang baik, anak Tuhan yang pintar. Yuk semua kita nyanyi lagu ini. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Meskipun kita sedang berjauhan, tapi kita tetap mengasihi teman-teman kita kan? Seperti apa ya? Oh iya, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Adik-adik, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapakku datang
Halo adik-adik, senang sekali Kak Jessica bisa ketemu lagi dengan kalian hari ini. Kalian pasti baik-baik saja kan? Masih semangat gak di rumah? Tentu harus masih semangat ya. Coba Kak Jessica tanya, tadi yang ikut pujian dan penyembahan dengan semangat siapa? Ayo angkat tangan. Wah, banyak sekali ya yang memuji Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita. Harus begitu ya adik-adik. Karena kita percaya kalau Tuhan juga hadir di tengah kita saat kita melakukan ibadah. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama persiapkan hati kita dan kita mau berdoa. Ikuti Kak Jessica berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau masih beserta dengan kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berkati kami dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kak Jessica mau tanya, siapa di sini yang punya teman atau sahabat? Boleh angkat tangan? Wah, coba Kak Jessica tanya sekali lagi ya, lebih sungguh-sungguh ya. Siapa yang di sini punya sahabat atau seorang teman? Boleh angkat tangan? Ternyata banyak ya yang punya teman atau sahabat. Coba boleh disebutkan nggak namanya satu persatu? Oh ya, wow banyak sekali. Nih Kak Jessica mau tanya juga, dari teman-teman yang kalian punya nggak teman yang punya kebiasaan yang buruk? Misalnya suka berbohong, atau suka membantah orang tuanya, atau suka main pukul misalnya. Ada atau enggak? Nah, Kak Jessica mau jelaskan ya. Kalian ketika bergaul harus hati-hati dalam memilih teman. Betul, kalian harus mengasihi semua orang. Tetapi ketika kalian berteman, kalian harus hati-hati. Kenapa coba? Nih, coba Kak Jessica jelaskan ya. Hidup kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus itu seperti air yang bening ini. Sudah disucikan, sudah dikuduskan. Dan coba lihat, kayaknya seger banget ya kalau diminum. Siapa coba yang mau minum air ini kalau Kak Jessica kasih? Tuh kan pada mau kan? Iya dong, karena kan air ini air bersih. Nah, kehidupan kita yang bersih ini harus kita jaga loh. Salah satunya adalah dengan menjaga pertemanan kita. Anggap saja ini adalah teman kalian yang punya kebiasaan yang buruk. Dia suka berbohong, dia mungkin suka mencuri, dia mungkin suka gak dengerin orang tuanya, dia mungkin suka gak buat PR, gak dengerin guru. Wah, makanya nih warnanya hitam sekali. Apa ya yang terjadi kalau yang ini berteman dengan yang ini? Apa yang kira-kira terjadi ya? Coba ada yang tahu nggak? Nih Kak Jessica tunjukkan ya. Kalau kalian terus berteman dan kalian tidak berhati-hati dalam menjaga diri kalian, maka air yang ini atau teman-teman yang memiliki hal-hal dan kebiasaan yang buruk akan mempengaruhi kita. Sedikit demi sedikit. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mulai apa yang ada di dalam diri kita berubah menjadi gelap. Apalagi kalau kita lebih sering bermain dengan dia. Kita ikutan berbohong, kita ikutan membantah orang tua, kita ikutan malas ke gereja, dan mungkin masih banyak lagi perbuatan yang tidak baik yang teman kita yang memiliki kebiasaan itu tularkan pada kita. Pada akhirnya, lihat deh, hidup kita jadi kotor lagi. Begitu juga kalau kita deket-deket sama teman-teman yang punya kebiasaan dan pergaulan yang buruk, itu merusakkan kehidupan kita. Jadi kita harus hati-hati loh. Nah, coba sekarang siapa yang mau minum air ini? Pasti nggak pada mau kan? Kenapa coba?
karena sekarang airnya udah hitam. Ternyata air yang putih walaupun banyak, kalau dia dicemari oleh air yang hitam meskipun sedikit, ternyata ini bisa tercemar juga loh. Karena itulah adik-adik harus menjaga pergaulan kita dengan baik. Bapak Abraham tahu loh prinsip ini. Dia tahu bahwa pergaulan yang tidak baik bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu Bapak Abraham ingin mencarikan teman yang baik buat anaknya. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Itu loh Bapak Abraham, bapak orang percaya yang udah lama banget gak punya anak. Terus Tuhan kasih satu anak laki-laki. Siapa ya namanya? Ya, aduh pinter-pinter ya. Betul sekali, namanya adalah Ishak. Nah, akhirnya Bapak Abraham menyuruh satu pembantunya namanya Eliezer. Siapa namanya? Eliezer. Dan Bapak Abraham berkata pada Eliezer, Eliezer, kamu harus mencarikan anakku yang tunggal teman yang baik. Anakku satu-satunya, Ishak, tidak boleh bergaul dengan sembarangan orang. Maka kamu harus pergi ke sebuah daerah yang namanya Mesopotamia. Mesopotamia itu adalah tempat kediaman saya dulu. Dan di situ ada orang yang bernama Nahor. Nahor ini adalah kakak saya. Eliezer, kamu harus carikan orang yang baik di sana untuk bisa menemani anakku Ishak. Ingat ya, harus yang baik. Kemudian Eliezer menjawab, baik Tuan, saya akan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saya Eliezer berjanji akan menemukan teman yang baik untuk Tuan Ishak. Saya juga tahu Tuan, kalau Tuan Ishak bergaul dengan yang tidak baik, nanti Tuan Ishak kasihan dong. Dia juga bisa berubah jadi orang yang tidak baik. Karena itu saya Eliezer akan pergi dan mencari orang itu untuk anak tuanku, yaitu Ishak. Aku pergi dulu ya Tuan. Akhirnya pergilah Eliezer. Ia pergi dan akhirnya setelah berhari-hari sampailah dia di sebuah daerah dekat Mesopotamia. Dia begitu lelah sekali dan dia mulai cari tempat di mana dia bisa duduk. Dia menemukan sebuah sumur, maka duduklah dia di sana. Dan Eliezer pun berpikir, Tuhan, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa menemukan teman buat tuanku Ishak? Kira-kira apa yang harus kulakukan? Tuhan, tolonglah aku berdoa padamu agar engkau mengabulkan doaku sehingga aku bisa melakukan tugas yang diberikan oleh Tuan Abraham. Tugas yang penting untuk mencari teman yang baik. Oh iya, aku punya ide. Bagaimana kalau aku duduk di sini dan aku akan menunggu kalau ada seseorang datang ke sini dan memberiku air, dan juga bukan hanya memberiku air, tapi memberi unta-untaku air. Pasti dia adalah orang yang baik. Karena dia bukan hanya menolongku, tapi dia juga memperdulikan hewan-hewan yang ada bersama denganku. Baiklah, akan kutunggu. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengabulkan doaku dan mempertemukan aku dengan orang yang baik itu. Tidak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang cantik sekali. Dan dia melihat dari jauh. Dia melihat ada seorang asing yang dia tidak kenal sedang duduk di dekat sumur. Karena itu dia bertanya, maaf Pak, Bapak orang baru ya di sini? Apakah Bapak pendatang atau saya tidak pernah melihat Bapak ya? Bapak siapa? Dan Eliezer pun menjawab, oh iya, namaku adalah Eliezer. Aku datang dari negeri yang jauh. Aku sangat lelah sekali. Maukah kamu memberikan aku minum? Dari sumur ini mungkin ada air yang bisa menyegarkan dahagaku, kehausanku. Maukah kamu memberi aku minum? Dan Ribka pun berkata, oh
Tentu saja Tuan Eliezer, aku akan menimba air sumur, aku akan memberikan kepadamu. Dan kalau aku lihat Tuan Eliezer juga membawa banyak sekali unta-unta. Aku akan memberikan mereka air juga dari sumur ini. Karena mereka pasti lelah, sudah berjalan jauh, mereka harus membawa barang, kasihan sekali. Tenang, nanti aku akan ambilkan ya. Tuan Eliezer duduk saja di sini. Kemudian wanita ini, Ribka, dia mulai menimba air dari sumur. Dan dia mulai memberikannya kepada Eliezer, juga kepada onta-onta yang ada bersama dengan dia. Disitulah Eliezer senang sekali. Karena dia menemukan teman yang baik untuk Ishak. Dan dia tahu bahwa Tuhan menolong dia dan mempertemukan dia dengan Ribka. Akhirnya Eliezer bertanya kepada Ribka, "Terima kasih sekali buat airnya. Saya sungguh bisa merasakan kesegaran kembali dari air itu. Dan saya lihat unta-unta saya juga sekarang sudah segar kembali. Bolehkah saya tahu siapa namamu?" "Perkenalkan sekali lagi, saya adalah Eliezer. Saya datang dari negeri yang jauh. Saya datang diutus oleh Tuan saya yang bernama Abraham. Dan saya diberitahukan bahwa beliau memiliki keluarga di daerah ini yang bernama Bapak Nahor. Apakah kamu tahu?" "Ya ampun, Nahor itu adalah kakekku. Ternyata kamu masih diutus oleh saudara dari kakekku. Ayo kita ke rumah. Saya akan perkenalkan Tuan Eliezer kepada keluarga saya." Maka Eliezer pun pergi dengan Ribka. Dia begitu bersuka cita karena ternyata Ribka adalah kerabat dari Bapak Abraham. Wah, ternyata Tuhan benar-benar mendengar doa dia ya. Akhirnya Eliezer pun datang ke rumah Ribka dan dia bertanya apakah Ribka mau dan diperbolehkan untuk pergi bersama dengan dia bertemu dengan Ishak. Dan akhirnya baik Ribka dan keluarganya mereka mau dan mengizinkan Ribka untuk pergi bersama dengan Eliezer bertemu dengan Ishak. Akhirnya Ishak pun mendapatkan seorang teman yang baik. Nah teman-teman, orang seperti Ribka inilah yang harus menjadi teman kita. Kenapa? Karena dia memiliki kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik pun menular loh. Sehingga kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, sifat kita, sikap kita pun akan menjadi semakin baik. Siapa sih teman yang paling baik? Coba tebak. Ada nggak yang bisa tebak? Siapa teman yang paling baik? Betul sekali. Teman yang paling baik adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sahabat kita. Dia Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita yang mau untuk mengasihi kita. Meskipun kita sering berdosa, kita sering melakukan tindakan yang salah terhadap dia, tapi Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Dia mengampuni kita dan dia selalu mau menerima kita. Kita harus banyak belajar dari Tuhan Yesus ya. Nah hari ini kita mau sama-sama mempelajari ayat firman Tuhan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 33. Kalian bisa ikuti gerakan Kak Jessica kan? Yuk kita ulangi ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Coba diulangin sekali lagi ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bisa lebih cepat? Yuk kita siap-siap ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Hore, luar biasa. Kalian memang pintar-pintar. Jangan lupa ya untuk dipelajari ayat hafalannya. Nah, bagaimana dengan ayat hafalan minggu lalu? Apakah kalian masih ingat? Coba kita bacakan. Pintar sekali. Nah, kita juga akan melihat ya beberapa teman kita yang sudah mensubmit video dan menunjukkan bahwa mereka juga telah menghafal ayat hafalan dari minggu lalu. Yuk kita sama-sama lihat. Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada ilmu sendiri. Hore, luar biasa ya teman-teman kita. Mereka adalah anak-anak dari Bethel Kids Bandung. Kalian juga jangan lupa ya untuk menghafal ayat hafalan minggu ini. Oh iya, jangan lupa juga dibuat gemaknya. Materi gemak sudah dibagikan kepada orang tua. Jadi kalau misalnya ada yang belum dapat boleh tanya mama papa ya. Nah, sebelum kita berakhir dan berpisah, kita akan melakukan aktivitas minggu ini. Tetapi sebelumnya kita akan tutup dulu dalam doa ya. Setelah ini baru kalian bisa melakukan aktivitasnya. Yuk kita sama-sama berdoa. Sekali lagi ikuti Kak Jessica berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menebus dosa kami. Tuhan, ajarkan kami untuk menjaga pergaulan kami. Kami mau hidup taat, hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati keluarga kami, gereja kami, sekolah kami, juga bangsa Indonesia. Jauhkan dari virus corona atau hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan lupa ya, sering-sering cuci tangan, olahraga, makan vitamin, juga sayuran loh, istirahat, dan doa dan baca Alkitab di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai Gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia. MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan Gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, jumpa dengan Kakak Audi. Kita akan membuat satu kreativitas yang akan mengingatkan adik-adik untuk pintar-pintarnya mencari teman dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Sekarang Kakak Audi sebutkan dulu ya, barang-barang apa yang diperlukan untuk membuat kreativitas kita hari ini.
Yang pertama-tama kita membutuhkan kertas bujur sangkar, atau bisa juga adik-adik pakai kertas lipat. Kalau adik-adik tidak punya kertas lipat atau kertas origami, adik-adik bisa pakai kertas HVS atau kertas apapun yang dilipat dulu segitiga supaya membentuk bujur sangkar. Papa Mama pasti mengerti cara membuat bujur sangkar dari kertas persegi panjang. Lalu yang kedua, kita membutuhkan uang koin 500 rupiahan. Yang ketiga, kita membutuhkan gunting. Dan yang keempat, kita membutuhkan jangka. Tapi kalau tidak ada jangka, seperti Kakak Audi jangkanya ketinggalan di tempat kerja. Jadi kita pakai cara lain. Kita gunakan 2 pensil atau 2 pulpen atau alat tulis apapun, ada 2 yang tingginya sama. Kita satukan dengan menggunakan karet gelang. Sudah ya? Dan setelah itu kita membutuhkan alat tulis satu lagi. Bisa spidol, bisa pensil atau pulpen. Kakak Audi menggunakan spidol warna ungu supaya hasilnya jelas dan terlihat bagus. Supaya adik-adik bisa mengikutinya dengan rapi di rumah. Sekarang kita mulai ya. Supaya hasilnya terlihat besar, Kakak Audi menggunakan kertas lipat yang sangat besar. Ukuran 30 cm kali 30 cm. Sekarang, cara yang pertama kita lakukan adalah kertas lipatnya ini kita lipat 2 kali. Kita lipat separuh seperti ini. Kalau sudah, kita lipat lagi tengah-tengah lagi seperti ini. Sampai hasilnya seperti ini. Seperti ini ya, adik-adik sekarang pegangnya seperti ini. Bagian tengahnya kita pegang dengan telunjuk tangan kanan dan jempol tangan kanan seperti ini. Ini kita sebut bagian tengah. Bagian tengah. Kalau sudah, sekarang kita mau membuat bentuk lingkarannya. Caranya adalah jangka atau 2 pensil yang telah kita satukan dengan karet, kita bentangkan sepanjang tepian kertas ini. Sepanjang tepian kertas ini. Jadi kira-kiranya seperti ini. Perhatikan ya adik-adik ya. Seperti ini. Kalau sudah, kita tahan jari kita supaya ukurannya tidak berubah, tidak bergeser. Sekarang, bagian yang tadi kita sebut bagian tengah, kita satukan dengan salah satu ujung pensilnya atau ujung jangka yang jarumnya. Seperti ini. Kalau sudah, ujung pensil satu lagi atau ujung jangka yang ada pensilnya, tinggal kita putarkan sampai dia bertemu lagi atau selesai di ujung kertas satu lagi. Seperti ini. Sudah selesai. Tapi kalau garisnya kurang jelas, kita butuh bantuan spidol. Kakak Audi pakainya warna ungu ya, supaya terlihat jelas. Kita ikuti bekas pensilnya tadi. Kalau sudah seperti ini, sekarang yang kita lakukan adalah melipat kertasnya. Cara melipatnya seperti kalau kita mau membuat kipas, yaitu dilipat bolak-balik. Tapi cara bolak-baliknya begini. Bagian yang tadi kita sebut bagian tengah. Bagian apa adik-adik? Bagian tengah. Bagian tengahnya ini jangan sampai berubah. Jadi, kertasnya ini kita lipat tengah-tengah menurut bentuk garis yang ada di sini. Kita lipat dari yang ujung sebelah sini sampai ketemu di ujung yang sebelah sini. Gampang ya adik-adik ya. Kalau adik-adik yang terlalu kecil, masih TK kecil, masih playgroup atau belum sekolah,
bisa minta bantuan papa mama atau kakak yang ada di rumah. Yang ini sama dilipatnya ke sini juga. Seperti ini. Papa mama di rumah, tolong bantu anak-anaknya ya kalau mereka belum mampu melakukannya. Kalau sudah, sekarang kita buka seperti ini. Kalau kita sudah buka seperti ini adik-adik, papa mama, sekarang kita lipat seperti ini. Ini memudahkan kita untuk membuat bentuk bolak-balik. Kalau sudah, pegangnya seperti ini ya adik-adik ya. Perhatikan ya papa mama ya. Tepian yang ini, pinggiran yang ini kita lipat supaya ketemu sama pinggiran yang ini. Seperti ini. Yang sebelah sini juga kita lipat yang tepian ini sampai ketemu ke tepian yang ini. Ingat ya, bagian atas yang tadi kita sebut bagian tengah tidak boleh berubah dan harus tetap lancip. Harus tetap lancip supaya hasilnya rapi. Nah, kalau sudah begitu, kita buka seperti ini. Bagian yang dua ini kita lipatkan kemari sampai ketemu di tengah-tengah dua-duanya. Sampai ketemu di tengah-tengah dua-duanya seperti ini. Ingat, bagian atas yang kita sebut bagian tengah harus tetap lancip supaya hasilnya rapi. Supaya apa adik-adik? Supaya hasilnya rapi. Kalau sudah begitu, sekarang tinggal kita balik kertasnya dan kita lipat lagi begini. Jadi bentuknya sudah bolak-balik seperti kita mau membuat kipas. Sekali lagi, kalau adik-adik tidak bisa melakukannya sendiri, minta bantuan papa mama atau kakak yang ada di rumah ya. Sekarang, adik-adik usahakan garis lingkarannya tadi yang kakak Audi buatnya pakai spidol warna ungu, usahakan adanya di paling depan. Karena ini akan membantu kita untuk mengguntingnya supaya kertas ini jadi sebuah lingkaran. Sekarang adik-adik perhatikan, tinggal kita gunting menurut garis yang tadi kita sudah buat dengan menggunakan jangka atau 2 pensil. Jadi seperti ini. Sebenarnya kalau kertas ini kita bentangkan atau kita buka lebar akan membentuk lingkaran. Tapi jangan kita buka dulu karena kita mau membuat bentuk badan orang. Nah, sekarang baru kita menggunakan uang 500 rupiahan. Caranya kita letakkan uang 500-annya ini tepat di bagian yang lumayan naik ke atas tapi masih muat. Maksudnya jangan sampai uang 500-annya ini sudah keluar dari garis seperti ini. Jadi letakkan seatas mungkin, makin ke atas tapi asalkan masih muat. Jangan sampai keluar dari garis pinggiran kertas ini. Sekarang kalau sudah, kita cetak lingkaran 500-nya dengan menggunakan spidol atau pulpen atau pensil. Kalau sudah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita tinggal membuat badannya, tangan, badan, dan kakinya. Kira-kiranya dari lingkaran yang tadi kita buat pakai uang 500-an, kita bikin 2 titik di tengah-tengah. Kira-kira aja ya, ini ceritanya leher. Lalu kita bikin garis miring. Ini untuk jadi pundak dan tangannya.
Kira-kira saja ya, tidak perlu pakai penggaris, tapi usahakan ujung dari garis miringnya ini sama rata dengan yang sebelahnya. Jangan sampai salah satunya lebih turun dari yang sebelahnya. Lalu, kita buat lagi garis yang sama di bawahnya. Dikasih jarak sedikit. Dikasih jarak sedikit. Kita buat bentuknya sama persis dengan yang di atasnya. Kalau sudah sekarang, tinggal kita buat garis lurus, 2 garis lurus dari titik ini dan titik ini sampai ke bawah. Garisnya sedikit miring juga tidak apa-apa karena mengikuti miringnya pinggiran kertas ini. Kalau sudah, tinggal kita buat lagi 2 garis yang membentuk sudut, seperti mau membuat huruf A besar. Sudah jadi bentuk orangnya. Sekarang, tinggal kita gunting. Cara mengguntingnya rapi seperti ini. Kita mulai dulu dengan menggunting bagian tangan atau bahunya, pundaknya. Hati-hati ya, jangan sampai lingkaran yang jadi kepalanya nanti ikut tergunting. Cukup berhenti sampai di sini. Dan kita gunting juga yang bagian sebelahnya lagi. Kalau sudah seperti ini adik-adik, untuk menggunting bentuk kepalanya, setelah adik-adik menggunting tangan, jangan langsung berbelok ke atas. Jangan langsung dibelokkan ke atas, karena adik-adik akan membuat kertasnya jadi mudah sobek. Jadi, untuk menggunting bagian kepalanya, kita mulainya dari atas. Kalau sudah, sebelahnya juga sama. Sekarang tinggal kita rapikan sisanya untuk membentuk lingkaran kepalanya. Kalau lipatan kertasnya tadi terlalu tebal, biasanya ada bagian kertas yang belum terpotong. Ini harus dipotong supaya nanti kepalanya tidak menempel kalau kertasnya sudah dibentangkan. Kita rapikan lagi ya, supaya bentuknya lebih membulat. Nah, kepalanya sudah selesai. Sekarang tinggal kita gunting bagian kakinya. Gampang ya mengguntingnya ya. Kita gunting lurus dari bawah ke bagian tangan atas. Kita gunting lagi lurus dari bawah ke ujung tangannya. Lalu, ingat, jangan kita gunting belok begini, nanti kertasnya gampang sobek. Jadi kita guntingnya dari pinggirnya. Kita gunting seperti ini. Dan yang sebelah sini juga kita guntingnya dari pinggirnya. Terakhir, tinggal kita buat kakinya. 2 garis yang di tengah-tengah ini menjadi lipatan kakinya. Sudah jadi adik-adik. Tinggal kita buka kertasnya, kita bentangkan menjadi bentuk yang melingkar. Kita rapikan lagi yuk bentuk kepalanya, supaya kita yakin bagus kalau sudah dibentangkan. Kita pastikan kepalanya bulat, supaya hasilnya bagus.
Kalau sudah sekarang kita buka. Kita buka. Perlahan-lahan ya. Tidak perlu terburu-buru supaya hasil buatan kita tidak sobek. Karena kalau kertas yang terlipat dan digunting, biasanya agak sedikit lengket. Tapi sekarang kita sudah berhasil membuatnya. Tada, sudah jadi seperti ini. Kakak sudah membuatnya 2 macam. Ada lagi yang kakak buat dari kertas yang bergambar dan berwarna, supaya hasilnya lebih bagus. Kalau adik-adik mau supaya hasil pekerjaan adik-adik ini tidak rusak, tidak tersiram air, tidak sobek, tidak lecek, adik-adik bisa menempelkannya di buku tulis, atau menempelkannya di buku gambar, atau menempelkannya di tembok di sebelah tempat tidur. Supaya kalau adik-adik mau tidur, adik-adik bisa melihat hasil pekerjaan adik-adik. Atau bisa juga adik-adik minta tolong papa atau mama pergi ke tempat fotokopian dekat rumah, asalkan tetap memakai masker, untuk hasil pekerjaan adik-adik ini dilaminating. Dilaminating itu dilapisi dengan plastik yang dipanaskan, supaya hasil pekerjaan kita bisa tahan air dan tidak mudah rusak. Di sini Kakak Audi punya contoh-contoh kertas-kertas warna banyak sekali. Kakak Audi sudah buat macam-macam ya. Bisa juga adik-adik buat dari kertas yang lurus. Maksudnya bukan lingkaran, cuma dilipat pakai kertas biasa dengan cara seperti melipat mau membuat kipas. Lipat bolak-balik, papa mama pasti mengerti kan? Setelah dilipat bolak-balik, seperti tadi, digambarkan bentuk orangnya, baru digunting, lalu tinggal dibentangkan seperti ini. Ini kalau yang kertasnya lurus. Kakak Audi punya contoh kertas macam-macam loh adik-adik loh. Ada yang motif kulit binatang. Ada yang motifnya bunga-bunga. Ada juga yang motifnya seperti warna pakaian kamu adik-adik. Ada juga yang kertasnya berwarna macam-macam. Wah, pasti menarik hasilnya ya. Dan ada lagi kertas lipat yang bentuknya berkilauan atau disebutnya kertas warna metalik. Sekarang, kalau adik-adik masih bingung cara membuatnya, minta bantuan papa mama dengan cara videonya tadi dimundurin lagi sedikit biar bisa diulang. Dan sekali lagi Kakak Audi tunjukkan ya, yang diperlukan adalah 2 pensil yang disatukan dengan karet sebagai pengganti jangka atau jangka, spidol atau pulpen atau pensil warna apapun, uang 500 rupiahan koin logam, dan gunting. Bagaimana adik-adik? Yuk, sekarang adik-adik siapin kertasnya, siapin peralatannya, dan yang penting gunting dan alat tulisnya, supaya adik-adik bisa langsung berkreasi. Selamat mencoba adik-adik. Sampai ketemu lagi kapan-kapan dengan Kakak Audi. God bless you. Dan yang penting, jangan lupa untuk pintar-pintarnya mencari teman. Karena jangan sampai kita yang tadinya anak taat kepada Tuhan, karena berteman dengan orang yang tidak taat kepada Tuhan, kita jadi ketularan tidak taat kepada Tuhan. Dari yang tadinya anak baik, jangan sampai kita ketularan dengan teman yang tidak baik, jadi anak yang tidak baik. Sampai berjumpa lagi adik-adik. Percayalah kepada Tuhan dengan segala
Tuhan Belum. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan. Gerakannya? Cici pakai gerakan, ikutin mama. Ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertianmu. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertian kamu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hebat. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hai, namaku Felicia. Aku kelas pratama. Aku ingin membacakan ayat hafalan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dah. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Halo, nama saya Sherin Oktaviana. Nama panggilan saya Sherin kelas 2. Saya biasa beribadah di NW 1. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dan bersegenap-genap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pemikiranmu sendiri. Yeah, good. Amsal
Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu dan janganlah hanya bersandar kepada pada pengertianmu pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Thank